menemukan ular posisinya seperti ini yang terjadi. Ular bertelur atau beranak. Jadi untuk kesempatan kali ini saya memberikan materi pengenalan tentang ular. Mengenali ular itu ular yang agresif. Perlu diperhatikan, ular yang agresif itu ada bisa dipastikan ular yang tidak berbisa, kecuali ular kobra. Perhatikan juga pada saat trekking nanti kita harus selalu fokus dan waspada terhadap jalur yang kita lewati, karena ular tersebut pintar sekali berkamuflase atau menyerupai dengan ranting kering atau daun-daun yang ranting-ranting yang hijau. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau itu ularnya agresif, itu ular yang tidak berbisa, kecuali ular kobra. Hanya ular kobra Jawa itu yang bisa nyembur atau spinting atau meludah. Nanti saya memperkenalkan juga bagaimana cara menangkap atau mengevakuasi ular, tapi tidak untuk buat mainan. Apabila saya menghandle secara langsung, karena mungkin kita harus mengetahui dulu ular tersebut ular berbisa atau tidak. Karena ada ular yang warna hijau, itu ada yang tidak berbisa dan berbisa tinggi. Apabila kita ketemu sama ular, lebih baik kita diam seperti patung. Jadi ular tersebut cuma numpang lewat. Tapi apabila kita mempunyai gerakan, ular tersebut bakalan bereaksi. Itu antara menggigit atau dia lari gitu. Jadi apabila kita ketemu pas waktu jalan terus tiba-tiba ada ular lewat, kita langsung ambil posisi diam seperti patung. Nanti kita praktekkan apa yang terjadi apabila kita diam, apabila kita gerak itu. Terus untuk tempat-tempat yang biasa tempat persembunyian ular itu biasanya tempat yang lembab. Jadi teman-teman apabila di rumah banyak tempat-tempat yang kotor atau lembab, banyak tumpuan baju, tumpuan bekas atau barang-barang yang tidak terpakai, lebih baik dibersihkan. Ini saya memperkenalkan yang biasa kita jumpai di pepohonan. Ini Dendrela pictus, nama latinnya. Kalau untuk nama Jawa atau nama Indonesianya adalah ular tapar. Dan aktivitasnya malam hari juga. Dia sering nongkrongnya atau bertenggernya di pucuk-pucuk daun atau di pucuk-pucuk pohon untuk menunggu mangsa seperti cicak, terus mamalia kecil kayak tikus atau unggas, burung-burung kecil ini. Kalau ini tidak berbisa. Pada dasarnya semua ular takut sama manusia. Lanjut lagi ke ular piton. Ini ular piton yang masih anakan dan baru masih imut dan baru beberapa hari kemarin saya mendapatkan hasil evakuasi, hasil rescue dari rumah warga. Ini adalah ular piton reticulatus, ular yang terpanjang di dunia. Tapi ini adalah anaknya. Jadi untuk makan ular tersebut 10 kali besar kepala. Oke, ini satunya. Ini yang perlu kita waspadai karena ular ini bisa nyembur atau bisa spitting. Nah, itu bisa nyemburnya sepanjang 2 kali lipat panjang badannya. Ini ular naga. Ular tersebut tidak bakalan mengejar. Dan ini juga salah satu ular yang habitatnya ada di semak-semak atau di pepohonan. Yang biasanya dia adalah habitat aslinya di hutan bakau. Ya, ini mungkin teman-teman atau orang awam dia menyebutnya ular telang. Dia mempunyai bisa menengah. Ini adalah nama latinnya. Ingat, kita nggak perlu lari. Ini adalah ular Boiga dendrophylla atau ular tali wongso. Dia mempunyai kemiripan sama ular telang.
Jadi apabila menemukan ular posisinya seperti ini, kita waspada. Ini sekali lagi tidak untuk ditiru. Ini saya memang bukan pawang. Kalaupun kegigit pun sebenarnya juga berdarah dan luka. Dan sekali lagi saya sampaikan pada teman-teman, tidak untuk ditiru. Lebih baik kita pakai tongkat sepanjang mungkin, baru kita lempar jauh dari aktivitas kita. Atau misalkan kita jalan. Nah, kita bisa ketahui bekas gigitannya. Apabila banyak mengeluarkan darah, itu sudah dipastikan tidak berbisa. Tapi apabila gigitannya sedikit sekali mengeluarkan darah atau hanya 2 titik seperti bekas jarum suntik, itu yang perlu dikhawatirkan. Ini berbisa menengah. Bener nggak kata Kang Redi itu kalau kita anteng ularnya cuma numpang lewat? Ayo, siapa yang pemberani sini? Kan? Nih, ini yang terjadi apabila kita diam. Ular tersebut hanya numpang lewat. Ya, jangan gerak dulu sebelum ularnya menjauh. Ya, inilah yang terjadi. Jadi apabila teman-teman lari, nanti takutnya apa? Jatuh, kejedot, batu dan lain-lain, malah jadi tambah parah. Jalan pelan, jalan pelan. Nah, inilah yang kita lakukan apabila kita mengetahui atau melihat ular yang berseliweran di sekitar kita. Ini sudah bisa pembuktian bahwa benar nggak kata Kang Redi itu ular takut sama garam, sama kalau kita diem ular tersebut juga diem atau cuma numpang lewat. Ya, jadi apabila nanti teman-teman jalan atau trekking melihat penampakan ular, dianggap aja itu ularnya nggak ada. Apabila kita tahu, oh ada ular, ya udah kita diem aja, biarin, nggak usah diganggu. Kita lebih baik menghindar. Sudah saya sampaikan, tidak usah lari. Ya, coba temen yang cowok, nggak usah lari, nggak usah takut. Nggak usah takut. Nah, ini yang terjadi. Ya. Jadi seperti ini. Saya ulangi lagi, tidak perlu takut yang berlebih. Takutnya kalau lari, teman-teman itu kesandung, jatuh, terus berdarah. Ular bertelur atau beranak. Ada ular yang beranak tapi bertelur, gimana? Dia bertelur, sebenarnya bertelur, tapi waktu tertentu dia melahirkan.